me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Dan di siang hari ini kita akan berbincang nih mengenai bisnis. Nah, di studio kita sudah hadir dari Wakil Ketua 1 AUI Cabang Pontianak, Bapak Bambang Mulyadi. Halo Pak. Selamat siang. Nah, dan Tribuners, Pak Bambang ini juga menjabat sebagai Kepala Cabang Jasa Raharja Putra. Benar ya Pak? Benar. Pak juga mungkin bisa disapa nih Tribuners di rumah hari ini biar mereka juga semangat nih mungkin hari ini. Halo para Tribuners, selamat bergabung. Oke, dan yang kedua mungkin Tribuners bertanya-tanya juga nih, siapa sih yang kedua ini? Nah, di sebelah Rizky udah hadir Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalbar, Bapak Regi S. Wijaya. Iya. Halo Pak, hari ini Pak, semangat hari ini Pak. Semangat, selamat Oke. siang Mbak Rizky dan juga selamat siang Tribuners semua, selamat mengikuti Oke. hari ini. Tribuners, jadi kalian nih diharapkan hari ini terus semangat ya Pak, Siap. segar Harus. juga. Jadi biar bisa mengikuti podcast kita sampai selesai nih Pak. Siap, ya. Karena podcast kita hari ini benar-benar berisi pemahaman yang mungkin kelak bisa merubah pemikiran kalian nih mengenai asuransi terutama ya Pak. Tapi sebelum masuk ke topik kita hari ini, Rizky ingin mengumumkan ada yang berbeda nih. Karena hari ini akan ada pembagian giveaway bagi 8 orang Tribuners yang mengikuti podcast ini sampai selesai. Jadi ingat, podcast ini kan tayangnya di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak. Tapi pemilihan hanya akan ada di Instagram Tribun Pontianak. Dan giveaway tersebut akan dibagikan ke 8 orang pemenang yang mengirimkan komentar terbaik atau testimoni terkait asuransi. Jadi akan ada hadiah menarik bagi kalian yang diundi di akhir podcast hari ini. Jadi agar tidak berlama-lama lagi nih Pak, karena kita juga terus semangat on fire-nya gitu. Mungkin Rizky bisa langsung masuk nih Pak ke pertanyaan. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini terkait dengan pentingnya asuransi kecelakaan diri. Jadi mungkin Tribuners di rumah juga sebenarnya masih agak abu-abu gitu kan Pak terkait dengan asuransi. Sebenarnya asuransi ini penting nggak sih Pak gitu untuk dimiliki oleh setiap masyarakat, karena saat ini mungkin pemahaman masyarakat mengenai asuransi itu masih yang belum yakin benar gitu kan. Mungkin bisa disampaikan nih Pak dari Pak Bambang dulu nih Pak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara asuransi, kata asuransi itu berasal dari kata to insure atau to insurance, yang berarti penjaminan atau menjamin. Apa yang dijamin? Yaitu resiko. Risiko apa? Risiko yang berkenaan dengan aktivitas keseharian kita. Bagaimana sifat daripada risiko itu? Sifat risiko itu uncertainty, tidak menentu. Kemudian tidak dapat diprediksi dan akan menimbulkan loss of financial, kerugian daripada keuangan. Sehingga atas dasar itu orang harus memahami bahwa dalam kehidupan ini kita tidak terlepas darinya risiko. Kita keluar rumah punya risiko, kita dalam rumah punya risiko. 24 jam kita terkait dengan risiko Terus, dan untuk undang-undangnya sendiri Pak di Indonesia mungkin bisa disebutkan tuh Pak. Baik. Untuk sejarah Republik Indonesia, undang-undang tentang asuransi itu pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 tentang perasuransian, tentang asuransi, di mana bentuk perusahaan asuransi di Indonesia itu ada 3. Ada asuransi sosial yang mengemban misi undang-undang seperti jasa raharja, nanti akan dijelaskan Pak Regi. Ada asuransi umum dan ada asuransi jiwa. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya muncul Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 berkenaan dengan perasuransian, di mana di sini ditambah adanya asuransi syariah. Jadi untuk melindungi kepentingan masyarakat sudah ada payungnya yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang, dan persetujuannya tindak lanjutnya setiap produk yang dikeluarkan oleh asuransi itu harus mendapatkan pengesahan daripada otoritas jasa keuangan. Nah, ngomong-ngomong masalah produk tuh Pak, kan banyak sekali produknya. Nah Pak mungkin juga bisa disebutkan dan jelaskan. Baik, produknya saya ingin sampaikan sedikit bahwa perusahaan asuransi kerugian di Indonesia secara nasional itu ada 84 asuransi kerugian. Kemudian untuk di Kalimantan Barat ada 34 perusahaan asuransi kerugian yang siap untuk mengcover kepentingan daripada masyarakat
produk daripada asuransi kerugian ini banyak sekali. Kita biasanya kalau bicara asuransi kerugian, pada umumnya yang dimaksudkan itu adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi angka kapal, asuransi kargo, marine hull, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu ada yang disebut juga personal accident atau asuransi kecelakaan diri yang menjamin kepentingan masyarakat selama 24 jam beraktivitas. Nah, baik di dalam maupun sampai ke luar negeri. Orang mau naik haji bisa di cover sedemikian rupa. Jadi itu kompleks sekali ya, Pak, tentunya. Dan juga mungkin masyarakat tuh banyak yang berpikiran kalau kita mengasuransikan diri, berarti kita mendoakan nih yang tidak-tidak gitu untuk masa depan gitu. Tapi ternyata tidak hanya sebatas untuk menanggulangi resiko, tapi juga bisa kita investasi ini di asuransi. Nah itu Pak mungkin bisa juga disampaikan ke Tribuners agar Tribuners juga lebih memahami gitu Pak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau para Tribuners yang berbahagia, sedikit kita menyimak bahwa sebenarnya gampangnya memahamkan asuransi itu adalah seperti kita arisan kematian di kampung. Kalau satu RT ada 100 orang, kemudian setiap bulan pakai kumpulan dana untuk yang meninggal itu 100.000, maka ini paling tidak sudah terkumpul dana 1 juta. Kalau memang ada yang meninggal, maka kan kita belikan yang namanya kain kapan, mensan, peti atau penggalian ya. Maka kalau tadi orang baru mengumpulkan, dia ikut baru mengumpulkan 100.000, kemudian seminggu kemudian dia meninggal, maka semua kepentingan dia di masyarakat itu untuk dia pembumian pemakaman tentu akan dibayarkan sedemikian rupa. Jadi asuransi ini juga gotong royong bersama untuk menanggung risiko bersama. Itu pemahaman sederhananya ya Pak. Ternyata nih Tribuners, kalian itu sebenarnya sudah menjalankan asuransi. Hanya namanya saja yang berbeda. Jadi bagi kalian yang mungkin takut gitu kan Pak, tidak tenang. Jadi mungkin dengan kita sumbangan kematian tersebut, kita juga udah melakukan yang namanya langkah asuransi sebenarnya. Tapi mungkin karena selama ini mereka Tribuners di rumah itu Pak terlalu berpikiran yang jauh gitu kan, sehingga mungkin menutup nih pemahaman mereka tentang asuransi sendiri. Jadi karena tadi definisi sederhana asuransi itu adalah penjaminan, maka apa yang dijamin di sana terbentuk, ada tertanggung, ada penanggung. Jadi resiko daripada tertanggung itu ditanggung oleh penanggung dengan cara disebut membayar premi. Jadi resiko itu terkait dengan premi. Kemudian diterbitkan polis sebagai pengikat antara hubungan penanggung dengan tertanggung atau terjamin dengan penjamin yang dikasihkan premi tadi, saya ulangi, kemudian dapat yang namanya polis. Nah Pak, tadi kita udah membahas tentang premi, polis dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke topik yang lebih dalam nih, mungkin Rizky ingin bertanya dulu nih Pak, untuk AAUI sendiri, ini kan fokusnya ke perusahaan asuransi umum. Nah juga mungkin bisa diceritakan ke Tribuners nih Pak, apa sih Pak aktivitas dan fokus AAUI sendiri terkait dengan asuransi umum ini? Jadi AAUI sebagai Asosiasi Asuransi Umum Indonesia adalah kumpulan daripada perusahaan-perusahaan asuransi yang mana tugasnya bagaimana mengembangkan dunia usaha asuransi, bagaimana memberikan pemahaman asuransi kepada masyarakat, membentuk insurance minded di masyarakat, kemudian agar asuransi ini bisa diterima dengan baik di masyarakat. Di samping itu, bahwa adanya asuransi ini juga memperbesar daripada pendapatan negara. Karena setiap yang kita dapatkan pun itu ada pajak yang harus kita sampaikan kepada negara. Kemudian daripada itu, bahwa adanya asuransi di AAUI ini juga bekerja sama dengan semua instansi dalam rangka memberikan pemahaman bahwa asuransi itu adalah investasi masa depan. Asuransi ini bukanlah sekedar namanya buang-buang duit atau ini menjadi suatu terpaksa, tapi bahasa kita adalah sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai udah terantuk pokok tengada, ya di masyarakat ini yang perlu kita buka pemahamannya sedemikian rupa. Nah Pak, tadi terkait dengan insurance minded tadi Bapak sebutkan sendiri.
Nah, kalau untuk ke masyarakatnya itu Pak, apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh asuransi untuk mendekatkan diri nih dari masyarakat? Ya, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, maka kita membuat yang namanya brosur, leaflet, ya, pemahaman. Misalkan nih, orang bayar asuransi anak sekolah 10.000 setahun. Kalau meninggal dunia, dia dapat sebesar 10 juta. Kalau cacat tetap 10 juta. Biaya pengobatan 1 juta. Murah sebenarnya premi untuk anak sekolah itu. Bagi ibu-ibu atau masyarakat umum atau pekerja, dia bisa membayar dengan punya 50 juta, 50.000, dia bisa dapat 50 juta kalau meninggal. Kemudian catat tetapnya 50 juta, biaya pengobatannya 5 juta. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita hitung kelipatannya, mana mungkin orang bayar cuma 10.000, dia bisa dapatnya 10 juta. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali nih Tribuners. Dan yang paling penting nih Pak, kenapa sih Pak masyarakat itu harus mengasuransikan diri? Itu kenapa tuh Pak? Ya, karena tadi masyarakat yang pertama kalau terjadi sesuatu dia kehilangan kesempatan. Terjadi kerugian pada diri dia. Sekarang misalnya bapak, dia tidak masuk asuransi. Begitu dia meninggal, kan tidak ada manfaat yang bisa diberikan kepada keluarga. Tapi dengan dia ikut, bahasa kita nih mungkin ada uang tahlil, uang pendidikan anak, ya, uang perbaikan ini dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan di masyarakat belum sebagaimana mestinya, kita melihat kalau orang pergi ke bank sekarang mau minjam duit ke bank, anggaplah misalnya 100 juta, maka orang itu wajib asuransi. Kenapa? Karena kalau dia misalkan macet, asuransi yang bayar. Oke. Kalau dia meninggal, hak itu diberikan kepada ahli warisnya. Oke, jadi tadi asuransinya keterpaksaan. Itu keterpaksaan. Iya. Tapi kita kepingin ini muncul sebagai bagian daripada masyarakat karena mengingat bahwa setiap waktu kita dihadapkan kepada resiko. Resiko. Jadi kita nggak tahu nih Pak An keluar rumah, apa yang menanti kita di depan. Gitu. Tapi akan alangkah lebih baiknya kalau kita tadi sedia payung sebelum hujan. Nah kalau untuk Pak Regi nih Pak, kan Jasara Harja ini sebenarnya bagian dari asuransi sosial. Iya. Tapi masyarakat tuh lebih kenal dan melekatnya dengan asuransi kecelakaan. Betul. Nah, Pak mungkin juga bisa nih Pak disampaikan pada Tribuners di rumah sebenarnya Jasara Harja ini apa sih Pak gitu. Oh gitu. Ya mungkin ada beberapa Tribuners yang sudah mengetahui Jasara Harja itu apa. Mungkin tadi yang dijelaskan Pak Bambang bahwa dulu di Undang-Undang Nomor 22 ya tahun 92 Jasara Harja termasuk dalam asuransi sosial. Kenapa disebut asuransi sosial? Karena berbeda mekanisme kepesertaannya. Kalau asuransi umum lainnya komersil itu kepesertaannya terjalin ketika setiap peserta terikat oleh asuransi tersebut wajib membayar premi. Kalau di Jasara Harja kenapa asuransi sosial itu tidak ada kepesertaan. Jadi sistemnya ketika pembayaran premi kalau kecelakaan lalu lintas jalan maka pihak ketiga yang dibayar santunannya. Contoh sederhananya seperti ini, warga negara asing. Warga negara asing itu bisa mendapatkan santunan dari Jasara Harja ketika kecelakaan lalu lintas. Dia baru datang, keluar bandara, naik angkot atau naik taksi, terlibat kecelakaan, kita wajib membayarkan. Padahal WNA tersebut tidak pernah membayar asuransi. Tapi itu kita bayarkan. Jadi tidak berdasarkan kepesertaan. Oke, tadi karena dia naik ke angkot gitu ya Pak. Itu terlibat kecelakaan, kita bisa bayarkan kepada kita bekerja sama dengan konsulatnya lah. Terus yang kedua, ada kereta. Kereta penumpang diwajibkan membayar premi sebesar Rp120 per penumpang. Tetapi ada di ketentuan undang-undang, itu kereta api dengan jarak kurang dari 50 km itu tidak membayar premi, tapi kalau kecelakaan Jasara Harja bayarkan. Maka sosial di situ. Kemudian juga ada kendaraan angkutan dalam kota. Jadi angkot dalam kota itu dibebaskan membayar premi Jasara Harja. Tetapi kalau terlibat kecelakaan, maka kita bayarkan. Nah itu sosial Jasara Harja di situ.
Jadi berbeda dengan BPJS Kesehatan, Iya. harus daftar, Bener. kalau nggak bayar kena sanksi, ataupun sama dengan asuransi umum lainnya, harus bayar premi. Kalau nggak itu, nggak bayar, tiba-tiba kecelakaan ya mereka nggak bisa bayaran karena tidak membayar Premi preminya. tadi. Itu yang Bapak Seperti sampaikan itu. adalah garis besarnya ya Pak. Tapi kalau produk sendiri gitu dari Jasara Harja Nah, itu apa produknya saja, Pak? Jasara Harja sesuai dengan undang-undang, kita berjalan berdasarkan dua undang-undang. Undang-undang nomor 33 tahun 1964 dan Undang-undang 34 tahun 1964. Di Undang-undang 33 itu mengatur dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Jadi penumpang angkutan umum, baik darat, udara, laut, jadi pesawat udara, kapal laut, terus transportasi danau, sungai, kemudian angkutan jalan, bus, ya, taksi dan lainnya, itu dijamin oleh undang-undang ini, diatur oleh Undang-Undang 33. Kemudian untuk kendaraan angkutan jalan, ya, transportasi jalan pribadi khususnya untuk plat hitam, plat merah, ya, atau plat putih, itu diatur oleh Undang-Undang 33. Perbedaannya dengan 33 itu penumpang. Penumpang ini dikutip preminya meliputi ongkos angkut, ongkos penumpangnya oleh perusahaan operatornya itu disetorkan ke Jasara Harja. Oke. Kemudian kalau yang 34 ini pemilik kendaraan pribadi atau instansi itu membayar sumbangan wajib, nyebutnya kita sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas SWDK-LLJ. Iya benar. Itu ketika membayar pajak di Samsat. Itu sudah satu atau satu kesatuan dengan pajak nanti dibayar, tapi untuk orang yang mengalami kecelakaan akibat kendaraan yang dimilikinya. Jadi untuk pihak ketiga. Oke. Jadi ada ketentuan jaminan bahwa yang dijamin oleh Undang-Undang 34 itu adalah orang yang ditabrak, ya, orang yang di luar kendaraan penyebab. Tapi kalau dia menabrak pohon, kemudian ada lubang motor, dia jatuh sendiri, celaka, kemudian meninggal dunia atau sebagainya, itu di luar jaminan Jasara Harja. Seperti itu. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat yang mungkin kaget nih Pak. Iya. Wah, aku nggak pernah ikut asuransi nih. Betul. Tapi kenapa aku bisa mendapatkan santunan? Nah, Tapi jadi ya karena itu. Iya. Jadi pejalan kaki, misalnya dia orang dari gunung tiba-tiba ke kota ketabrak gitu kan, ketabrak nggak pernah bayar asuransi, tiba-tiba keluarganya loh ada kok kami dapat uang Iya, gitu kan, bener. anaknya atau ahli warisnya. Kemudian juga orang nggak pernah juga KTP pun nggak punya, nggak Iya, pernah bener. gitu kan ngurus-ngurus, tapi kita tetap bisa Asuransi. bayarkan. Nah itu di situ Mbak. itu tadi Pak yang SWDK-LJJ tadi. Iya. Sumbangan wajib Dana dana kecelakaan kecelakaan lalu lintas jalan tadi. Iya. Jadi ini Tribuners bagi kalian yang mungkin, tapi siapa sih Pak yang mau terlibat Iya. kecelakaan? Nggak mau kan Pak. Tapi kalau misalnya ke depannya ada hal buruk yang terjadi, jangan khawatir gitu kan Pak. Karena Jasara Harja akan ada nih membantu kalian Iya. tadi. Nah Pak, tadi kita udah membahas produk yang dimiliki oleh Jasara Harja, dan kabarnya dari AUI sendiri juga saling membackup nih. Betul. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan tuh Pak, seperti Ya. apa sih keterkaitan antar Jasara Harja dengan AUI sendiri? Jadi kalau ada yang wajib, maka kami yang sunnahnya. Oke, itu bahasa sederhananya Bahasa ya sederhananya. Jadi apa yang tidak ada di wajib, ada di sunnahnya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Regi, tidak ada, kalau kecelakaan tunggal itu tidak dijamin sama Jasara Harja. Nah kami punya produk itu untuk kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal ini gimana? Orang tengah jalan kena lubang, jatuh sendiri, yang tidak ada lawannya. Tengah jalan menabrak kambing, tengah jalan ditimpa pohon. Kan seperti sekarang nih banyak kadang hujan ya, musim hujan, pohon jatuh, kena ke penabrak. Nah itu kita punya produk seperti itu, nggak murah, itu cuma 50.000 per tahun. Oke, per tahun ya Per tahun Pak? 5.000, untuk sepeda motor dijamin 2 orang. Oke. Kalau meninggal dapat 20 juta, cacat tetap 20 juta, biaya perawatannya 5 juta, kemudian biaya pengobatannya 1 juta.
Oke, jadi ini mungkin abang-abang di studio yang berminat gitu kan untuk menjaga dirinya dari hal yang tidak diinginkan, mungkin kan Pak bisa langsung nih mendaftarkan diri ke asuransi. Dan juga pada Tribuners sih jangan khawatir lagi, karena sekarang kita udah masuk musim hujan kan Pak. Mungkin banyak sekali yang tidak tahan tubuhnya, dan itu mungkin juga bisa ya Pak di cover oleh asuransi. Mungkin saya bisa tambahkan lagi silakan, ya. Pak. Jadi di Samsat ya, jadi kami pengutipan yang Undang-Undang 34 tadi terkait pengguna jalan kendaraan pribadi. Jadi ketika membayar pajak di sana, jadi para Tribuners khususnya Kalimantan Barat juga seluruhnya diharapkan yang punya kendaraan itu rajin dan selalu teratur membayar pajak, karena di situ sudah termasuk asuransi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, di Samsat itu kita menawarkan asuransi untuk menambah untuk menjamin apabila ada kecelakaan tunggal yang tidak dijamin jasa raja. Jadi kita tawarkan melalui anak perusahaan kita. Oke, jadi tadi yang ditanggung jadi adalah tidak wajib tapi hanya iya, penawarkan jadi saja. yang ditanggung tadi mungkin misalnya ada lawannya gitu Betul. kan Pak, tapi tunggal tidak ada Lawannya. penjaminannya. Tapi kalau ditawarkan oleh Jasara Harja, Iya. kalau kalian ingin ikut nih Tribuners, berarti kan juga udah terjamin nih meskipun tadi terlibat kecelakaan tunggal. Iya. Nah Pak, kembali ke tema podcast kita hari ini nih Pak, pentingnya asuransi kecelakaan diri. Nah bagi Pak Regi sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak memandangnya? Kalau saya sendiri memandang pentingnya kecelakaan diri memang penting ya. Jadi sesuai dengan apa yang kami alami ya di Jasa Raja, bahwa banyak sekali korban kecelakaan ini adalah yang ekonominya menengah ke bawah. Oke. Apalagi sering terjadi apabila ini generasi muda lah, para remaja yang menurut kami memang itu porsi ataupun persentase kecelakaan yang terjadi di remaja ini sangat tinggi sekali. Jadi banyak apalagi yang menjadi tulang punggung itu yang menjadi itu loh, menjadi apa yang menjadi Fokusnya concern tadi ya Pak. Soal kalau tulang punggung keluarga ini mengalami kecelakaan, kemudian siapa lagi? Benar. Apabila tidak punya asuransi, bagaimana untuk melanjutkan? Jadi pentingnya seperti ini, ketika dia tercover asuransi, maka ada uang pergantian lah. Pergantian misalnya Jasa Raja kan ada santunan meninggal dunia 50 juta. Mungkin 50 juta ini akan menjadi uang untuk untuk beraktivitas membangkitkan keuangan lagi lah dari ahli warisnya ini bagaimana. Apabila tidak ada asuransi tambahan juga, nah itu mungkin 50 juta juga nggak cukup ya. Benar, Seperti Pak. itu kan. Apalagi saat ini kan. Nah, itu diharapkan ya adanya tambahan asuransi lagi seperti itu dengan asuransi dari umum. Karena kita tadi. memang sifatnya hanya asuransi Jiwa dasar, tadi ya Pak. asuransi perlindungan Oke. dasar aja. Jadi preminya kecil. Jadi motor itu hanya 35.000 per tahun dengan pertanggungan 50 juta. Oke. Dan santunan meninggal dan 20 juta untuk santunan luka-luka. Oke. Jadi hanya sedangkan orang kalau kecelakaan yang kami survei itu kecelakaan kalau luka-luka patah tulang kecelakaan itu enggak sampai 20 juta udah habis Pak. Padahal biaya perawatan itu lebih dari mungkin 50 juta Iya, kalau operasi. sebenarnya. Oke. Seperti itu. Jadi karena kita cuma perlindungan dasar, harus butuh Iya. asuransi tambahan untuk seperti yang tadi Pak Iya, Bambang setidaknya sebutkan. membantu tadi kan menambahkan Pak. lagi. Walaupun nanti juga ada BPJS kesehatan ya, tapi terkadang banyak masyarakat ya, apalagi masa pandemi gini ya, ada beberapa yang memang masyarakat masih belum ngeh lah tentang asuransi tadi kecelakaan diri. Di BPJS juga ada kan asuransi kecelakaan menanggung juga seperti itu. Sejauh ini Pak, langkah yang dimiliki oleh Jasara Harja untuk mendekatkan diri ke masyarakat Pak seperti apa sih Pak? Oke, untuk kegiatan masyarakat Jasa Raja sendiri untuk mendekatkan pemahaman tentang asuransi, kita biasanya melakukan sosialisasi. Apalagi masa segini sosialisasi udah jarang. Biasanya kita koordinasi dengan Ditlantas Polda Kalbar. Itu sudah menjadi agenda rutin kita ya untuk mensosialisasi ke sekolah-sekolah, karena tadi yang saya sebutkan bahwa
banyak yang persentase yang terlibat kecelakaan paling banyak itu di anak muda atau remaja yang memang belum terampil menggunakan motor tapi sudah menggunakan motor atau kendaraan lainnya ya, seperti itu. Kemudian sosialisasi, kemudian juga ada posting juga di grup media sosial, kemudian media online seperti itu. Tapi kita juga tambahan lagi ya, kita mengadakan seperti lomba-lomba juga seperti itu. Kayak lomba kemarin ya, lomba penulisan tentang jasa raja yang nanti berdampak, ataupun tentang membuat iklan tentang jasa raja seperti itu. Berarti sekarang targetnya juga diganti nih Pak. Iya, dan Lebih juga ke kita sosialisasi pemilihan. juga di samsat-samsat lah otomatis kan, karena juga kita memperkenalkan produk yang tambahan seperti itu. Selama memperkenalkan jasa raja sendiri pada masyarakat nih Pak, Mm-mm. tantangan apa sih Pak yang dihadapi ketika di lapangan? Ya tantangannya seperti masyarakat belum paham ya terkait misalnya pengurusan santunan jasa raja seperti itu. Karena syarat utama pengurusan santunan jasa raja itu adalah laporan polisi. Nah, para tribuners mungkin juga ada yang belum paham bahwa syarat yang paling utama adanya laporan polisi, itu syarat utama. Dengan satu syarat ini aja kita sudah bisa membayarkan atau menyerahkan santunan. Selebihnya kalau terbit laporan polisi, selebihnya kami yang akan bergerak secara proaktif karena kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan Ditlantas Polri ya, Korlantas atau polisi lah, di mana sistem data laka IRSMS Polda atau kepolisian itu sudah terintegrasi dengan aplikasi kami. Jadi data laka udah muncul, kita juga muncul, kita sudah bergerak untuk proaktif menjemput bola, menyelesaikan proses santunan. Oke Pak, mungkin nanti di sesi akhir podcast bisa disampaikan kembali itu Pak pada masyarakat, karena mungkin masyarakat sekarang membutuhkan itu ya Pak. Iya. Karena banyak sekali tribuners maupun masyarakat yang belum tahu nih bagaimana cara Iya. untuk mengklaim asuransi dan jasa Yang penting raja. tadi laporan polisi, kemudian juga jangan lupa ketika melaporkan polisi ketika kecelakaan tuh polisian biasanya membataskan 2 kali 24 jam harus lapor. Karena itu sangat penting bagi mereka untuk menindaklanjuti ke TKP untuk mengolah kejadian perkara di TKP bagaimana sehingga memudahkan pihak polisian untuk membuat laporan polisi itu 2 kali 24 jam. Jadi tribuners ini adalah informasi yang penting, jadi nanti jangan kalian skip ya, saksikan sampai akhir nih, karena nanti Pak Regi akan menyampaikan kembali itu poin-poin pentingnya. Dan untuk AUI sendiri Pak, tantangan yang dihadapi oleh AUI ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat itu Ya. apa sih, Pak? Biasanya masyarakat ini punya image, wah asuransinya sulit, klaimnya berbelit-belit. Nah, saya jamin kalau untuk asuransi kecelakaan diri ini 1 kali 24 jam begitu terjadi kita bayar. Oke. 1 kali 24 jam. 24 jam. Oke. Kenapa begitu? Karena nggak ada orang yang mau meninggal, Iya benar Pak. nggak ada orang yang mau sakit, ya, nggak ada orang yang neko-neko. Ya. Jadi pengalaman kami dan kita state, ya, dan juga teman-teman di asuransi lain sama, kita sepakat nih bahwa yang namanya asuransi diri 1 kali 24 jam kita bayar. Kalau di induk perusahaan seperti Jasara Harja ini dia Kami targetnya targetnya 2 kali 24 jam wajib bayar. Tapi kalau kami ya itu 1 kali 24 jam kita bayar. Oke, jadi tribuners itu jangan sampai nanti malas ke asuransi, lama klaimnya segala macam, tapi udah dijamin langsung nih. Hari ini Pak Regi udah menyampaikan tadi 2 kali 24 4 jam kita bisa Oke, bayar. Pak Kalau Bambang tadi 1 kali 24 jam. untuk mengklaim asuransi. Ya. Jadi Pak mungkin masyarakat juga kurang paham gitu kan Pak terkait dengan nih tadi cara klaim dan juga tentunya tentang produk-produk asuransi. Baik, sebagai satu contoh, mohon maaf mungkin Iya, Pak. karena Contoh ada aja yang mungkin gitu, 34 perusahaan asuransi tapi kita sama. Contoh saja, anak sekolah meninggal. Nah, apabila sekolah itu ngasih tahu kita cara telepon, apalagi surat sekarang si A meninggal, maka besok kita bayar. Oh, oke. Cukup dengan surat keterangan dari sekolah. Kalau dia instansi, surat keterangan dari instansi yang menyatakan si fulan ini sakit atau meninggal, kita bayar. Ya.
contoh sederhananya itu Pak, agar masyarakat juga terbuka gitu pemahamannya tentang asuransi ini Pak? Jadi tentu masyarakat harus ikut asuransi. Jadi kalau Pak Regi tadi menyatakan masyarakat bisa tidak ikut asuransi, tapi di kita setiap orang harus punya bayar premi dapat namanya kartu asuransi atau menjadi peserta asuransi. Misalnya contoh kita dengan sekolah A misalkan, sekolah A yang sudah kita jalin nih, ya, seperti dengan STKIP, PGRI, dengan apa Pancabakti dan sekolah-sekolah yang lain, itu kita pakai nama dari sekolah, tapi daftar nama yang disampaikan sama kita. Jika terjadi sesuatu, cukup sekolah atau instansi tadi bikin surat sama kita, menyatakan si A kelas ini sesuai dengan daftar nama, terjadi meninggal atau apa, maka langsung kita action, kita bayar. Oke, jadi instansi manapun yang bekerja sama gitu, itu malah dipermudah ya Pak? Dipermudah. Diurus oleh Instansi tadi. tersebut. Karena kita kerjasama dengan instansi. Oke. Nah, begitu juga bagi orang yang tadi dia punya kartu asuransi. Nah, kartu kita JP Aspri seperti itu. Maka kalau memang dia lapor, langsung telepon sama kita, kita langsung TL. Oke. Jadi hanya membutuhkan mungkin keterangan tadi. Ya. Oh. Jadi Nah, kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalkan meninggal karena apa, ya kalau ada visum dan lain sebagainya, kita butuhkan. Tapi kalau memang yang kita anggap seperti orang kecelakaan, nggak ada orang yang mau celaka, kita bayar. Apalagi depan mata kita tuh kita tahu, oh dia meninggal nih karena begini-begini, dia punya kartu dan masih berlaku, kita bayar. Oke, Jadi konsepnya nanti gini, ketika kecelakaan lalu lintas, maka jasa raja yang pertama membayar. Kemudian kalau dia punya asuransi BPJS Kesehatan membayar. Kemudian kalau misalnya masih ada yang belum tercover, kalau dia punya asuransi lagi, nanti itu asuransi lain. Iya, tadi sunnah dan wajib. Iya, nanti jadi kemungkinan bisa kalau dia ikut banyak ya mungkin dia akan Jadi tercover lah semua. apa yang dibilangkan Pak Regi, seseorang itu bisa mempunyai manfaat double atau triple cover, terutama kalau dia meninggal. Seperti tadi kecelakaan di jalan, dia meninggal, dasar harja dia dapat, dari 50 JP juta, dari yang lain dapat, asuransi lain juga dapat, bisa demikian. Begitu juga kesehatannya. Kalau memang kesehatannya di Pak Regi misalnya 20, dia biayanya misalnya 40, kita di sini, dia ada lagi di asuransi lain, itu bisa di cover sedemikian. Tapi sebatas maksimum dari tagihan rumah Pertanggungannya. sakit. Iya. Nggak bisa tagihannya 50 juta, misalnya dia dapat Langsung cover 50. 100 juta kayak gitu. Ya, tidak boleh itu dalam asuransi. Tentunya dengan prosedur yang sudah Ya, betul. dijalankan tadi Ya, ya Pak. Oke. Nah Pak, sekarang kan kita dihadapkan lagi nih dengan pandemi dan ternyata masuk lagi nih ke zona merah. Nah kalau untuk perkembangan pembayaran sendiri, apakah terganggu? Kan karena mungkin terdampak sekali nih. Gitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan nggak? Ya, pengaruhnya? memang saat ini dengan kondisi pandemi, orang beranggapan kita cari duit aja susah, apalagi mau bayar asuransi gitu kan. Tapi ya karena kita melihat bahwa asuransi ini merupakan suatu alternatif kita untuk investasi, alternatif kita untuk menjaga diri atas resiko tadi, saya pikir tidak ada masalah. Dan di asuransi pun tidak juga ketat-ketat amat. Tidak juga bisa ada misalkan peluang, oh kondisi ini dikasih 2 kali atau 3 kali pembayaran. Oke. Ya. Diberi kelonggaran. Diberi lah, kelonggaran. karena situasinya juga Iya, paham lah gitu. Oke. Kalau dari jasa raja sendiri itu Pak, seperti apa sih Pak pembayaran masyarakat ke pandemi ini? Kalau di tengah pandemi ini kita melihat bahwa di tahun 2020 ini ternyata penyerahan santunan kepada korban itu menurun sampai 13%. Dari ini 24 miliar, tahun lalu itu sampai 28 miliar. Jadi berkurangnya 4 miliar ya Pak? Iya, sekitar segitu. Karena memang masa-masa pandemi kemarin yang awal-awal itu memang dibatasi kan pergerakan masyarakat, baik itu pesawat juga, kemudian kapal ya, penumpang bus apalagi kan. Jadi ada itu yang menyebabkan juga tingkat kecelakaan seperti informasi dari Ditlantas Polda Kalbar juga itu mengalami penurunan gitu. Jadi ya akhirnya berdampak juga
Walaupun memang dalam segi pendapatan juga akhirnya juga berdampak juga. Iya, karena segala sektor nih kan Tribuners kan juga pasti mengalaminya gitu kan, Pak, semua terdampak oleh pandemi COVID-19 Iya. ini. Tapi memang ada provinsi yang memang tetap walaupun turun tetapi ternyata lakanya masih ini karena memang tingkat ketaatan masyarakat itu yang masih. Iya, benar. Nah di sini Kalbar alhamdulillah masih inilah masih Masih aman, lah ya, Pak. betul. Meskipun nggak aman-aman amat, Nggak aman-aman karena amat. sekarang ya kondisinya Seperti ini, ya, seperti Oke. itu. Nah, Tribuners, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih terkait dengan pandemi maupun cara klaim asuransi, sebelum itu kita akan break sebentar. Jadi jangan kemana-mana. Rizky juga ingatkan kembali nih untuk kalian, saksikan Tripodcast ini sampai selesai. Jadi akan ada pembagian 8 giveaway bagi Tribuners yang memberikan komentar menarik dan juga memberikan testimoni terkait asuransi. Jadi pengundian tersebut hanya berlaku di Instagram Tribun Pontianak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tribodcast, Tribun Pontianak Official Podcast.